Oke, hari ini kita akan bahas jatuh, maaf, gempa bumi. Saya berjalan terus ya. Set. Oke, sebenarnya kita akan hari ini bahas mengenai obat-obat ya suplemen apa saja yang perlu kita punya di rumah untuk keadaan darurat. Tips simple dari saya, apoteker Anda. Oke, yang pertama, obat-obat atau vitamin apa saja yang perlu kita punya di rumah. Yang pertama, tahu apa teman-teman? Oralit. Itu obat sederhana, itu kita bisa temukan di apotek dengan harga relatif cukup murah. Kok oralit sih kak? Kok nggak mau yang lain? Kenapa? Karena begini teman-teman, ya. Ketika kita mau di rumah, siapa yang nggak pernah muntah? Siapa yang nggak pernah tiba-tiba anaknya panas? Siapa di rumah teman-temannya nggak pernah mengalami BAB terus-terusan, ya, mencret berkepanjangan? Oke, siapa yang nggak pernah alami? Siapa yang nggak pernah alami tiba-tiba kepleset, pingsan atau jatuh, kesakitan, shock, ya? 4 hari ini pasti kita semua pernah alami kan? Nah, kenapa harus oralit? Karena oralit itu adalah elektrolit, ya. Kita bisa bikin sendiri di rumah, ya, pakai air 1 sendok garam, 1 sendok gula diaduk. Tapi kan rasanya nggak enak. Oke, kenapa saya sarankan oralit? Karena anak-anak belum tentu suka minum air tambah gula tambah garam, rasanya nggak karuan teman-teman. Karena oralit kan ada banyak varian rasa, ya. Ada yang rasa jeruk, bisa buat anak-anak. Kenapa? Itu penting karena ketika kita muntah-muntah, kita BAB terus-terusan, kita lemes, ya kan. Kemudian kalau sudah keadaan gawat, kita akan dibawa ke rumah sakit. Kalau kita di rumah sakit, apa yang dilakukan pertama kali oleh perawat? Diberiin infus. Infusnya apa? Elektrolit teman-teman. Jadi sama aja kita minum, ya. Jadi obat yang pertama yang perlu teman-teman beli, ya, adalah oralit. Harus sedia di rumah, ya. Untuk apa? Kalau mencet minum oralit, ya. Kalau muntah-muntah minum oralit, panas minum oralit, supaya keseimbangan cairan di dalam tubuh kita itu normal. Elektrolitnya, ya, bukan cuma air, ya, elektrolitnya. Kalau kita tiba-tiba kita merasa nggak enak badan, kita tiba-tiba mual terus, ya, nggak mau makan, minum oralit teman-teman, ya. Itu penting banget, ya. Oke, untuk jaga-jagalah. Pertamanya adalah minum oralit, ya. Muntah, mencret, ya kan, habis kecelakaan, ya, kepleset, ya kan, kecuali diabetes, ya, saya bilang, ya. Oke, itu tadi, ya. Yang pertama adalah oralit, beli di apotek, rasa jeruk untuk anak-anak, yang normal untuk kita. Oke, karena anak-anak ketika mual muntah, ibunya pasti panik, ya. Ketika anaknya muntah-muntah terus, suhu tubuh naik, dia lebih panik. Minum oralit dulu pertamanya. Oke, dan itu akan membantu menurunkan suhu tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah paracetamol, obat pusing, ya. Kalau paracetamol sendiri sebenarnya itu adalah antipiretik analgesik, ya. Maksudnya gimana? Itu obat untuk menurunkan panas teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman di rumah ada yang adiknya ataupun kakaknya ataupun ibunya tiba-tiba panas, minumin paracetamol teman-teman. Mereknya banyak di pasaran, ya. Saya nggak mau sebut merek, ya. Mereknya banyak banget di pasaran. Teman-teman boleh cari itu. Terus punya di rumah. Obat penurun panas, oke? Atau obat penahan nyeri itu paracetamol. Itu yang kedua, ya. 1, 2. Yang ketiga, obat apa lagi kita perlu punya? Obat apa lagi? Saya lupa, bentar. Obat lambung. Nah, yang ketiga obat lambung. Maaf, saya ngeblank tadi. Obat lambung teman-teman, ya. Ketika kita tiba-tiba di rumah mengalami satu yang istilahnya maknya sakit, lambungnya sakit, jangan disepelekan, ya teman-teman, ya. Jangan pernah menyepelekan sakit lambung, bahaya. Ya, saya punya teman sakit lambung dibiarkan meninggal. Kenapa? Karena lambungnya bolong. Dia merasa itu biasa, saya bisa menahan nyeri itu. Sebenarnya nggak bisa. Tubuh itu sudah memberikan tanda. Ketika kita ada yang nggak beres, tubuh sudah memberikan tanda. Ya, sininya sakit lah, ulatnya sakit lah. Ya, harus punya obat lambung di rumahnya teman-teman. Yang dikunyah maupun yang cair. Karena anak-anak nggak suka yang dikunyah, sukanya yang cair, ya beli yang cair. Ya, harus punya nih. Jadi yang pertama oralit, yang kedua obat paracetamol, yang ketiga obat lambung. Ya, antasida saya bilang, ya. Apapun itu mereknya terserah lah, ya. Itu yang ketiga. Itu obat penting yang wajib Anda punya. 1, 2, 3. Yang keempat, Anda harus punya apa? Betadin, ya, obat luka. Oke, obat luka, ya, luka luar, ya, bukan karena panas, ya, luka luar. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, obat ini. Kalau kita kesiram air panas, ya, biasanya yang sebut merek lah, ya.
itu obat itu namanya apa sih sebenarnya? Yang ketiga tadi yang pertama adalah apa? Oralit, paracetamol, antasida. Yang keempat obat luka bakar. Kalau saya biasanya pakai bioplacenton ya. Kenapa harus punya? Kita nggak pernah tahu di rumah ini kita bakal ngalamin apa. Ya, pertama kita harus punya itu bioplacenton ya, obat luka bakar. Terutama kita yang punya anak kecil ya, harus punya itu, wajib ada di kotak obat kalian. Kotak obat teman-teman tuh harus ada bioplacenton, obat luka bakar. Oke. Terus yang kelima, obat apalagi? Obat kalau saya ya pribadi ya, saya ada vertigo ya. Kalau bagi teman-teman yang punya kecenderungan sakit hipertensi ya, Anda punya obat anti hipertensi ya, apa mereknya itulah ya, misalkan ya saya sebut merek lah ya, itu obat. Kalau saya ada kecenderungan vertigo, maka saya di dompet saya itu selalu ada obat vertigo. Itu P3K saya. Kenapa? Vertigo itu menyerang tiba-tiba teman-teman ya, nggak tahu kapan tiba-tiba saya vertigo. Kalau Anda punya kecenderungan hipertensi, di dompet harus selalu ada obat hipertensi. Kalau teman-teman ada sakit gula, yang di dalam dompetnya harus ada sakit gula. Apa yang teman-teman derita itu di rumah harus punya, dalam ada stok lah ya istilahnya ya. Jangan sampai tunggu habis baru beli. Kalau tinggal 1 tinggal 2 silakan beli lagi teman-teman ya. Kalau saya coba vertigo ya terus terang ya, karena vertigo bisa menyerang siapa saja. Nah kalau nyerang bingung, dikiranya pusing, dikiranya hipertensi, sampai ternyata vertigo. Ini vertigo sudah penyakit umum ya. Kalau saya sih beli obat vertigo itu selalu ada di rumah saya, di dompet saya itu selalu ada, wajib. Yang keenam ya, kalau saya pribadi ya, obat apa? Saya di rumah harus selalu punya vitamin B kompleks. Vitamin bukan obat, maaf. Saya di rumah harus punya vitamin B kompleks dan vitamin C yang ketujuh. Kenapa? Kalau saya tiba-tiba sariawan, saya sudah bilang di topik saya sebelumnya, saya akan selalu minum vitamin ini. B kompleks dan vitamin C itu wajib. Terutama kalau pagi hari saya sudah tahu aktivitas sehari saya bakal padat, saya minum vitamin B kompleks sehingga badan saya nggak pegel-pegel ya, nggak sampai drop banget. Tuh tadi ya, itu tadi 7 macam obat atau vitamin yang teman-teman perlu punya di rumah, wajib ya, karena itu P3K standar lah kalau saya boleh bilang menurut saya. Oke ya, kenapa? Itu berdasarkan pengalaman teman-teman ya, berdasarkan pengalaman. Nah mungkin bisa tambah obat alergi ya, cuma saya nggak tambah karena nggak semua orang alergi ya teman-teman ya. Oke, gitu dulu ya, tips simple dari saya apoteker Anda, dari saya Jos Alexander ya. Semoga tips ini banyak membantu teman-teman ya, dan ini kalau bisa benar-benar dilakukan ya, maksudnya harus benar-benar punya dan disediakan ya teman-teman, supaya kita aman ya, karena kita nggak mungkin malam-malam malah kita panas kita baru ke apotek kan telat. Nggak semua apotek di semua daerah ada apotek 24 jam. Oke. Gitu dulu, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman di seluruh Indonesia ataupun di seluruh luar negeri ya. Jangan lupa like, komen, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya apoteker Anda.